Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita tafsir surat Al-Fatihah yang lalu sampai kepada ayat yang kedua, ayat 1 ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ayat 1 dan sudah kita bahas. Sampai di sini. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Alam di sini ya, di lam awalnya di lil ikhtisos. Lil ikhtisos menunjukkan kekhususan. Jadi pujian khusus bagi Allah. Wal istihqaq, yang kedua lamnya ini disebut istihqaq. Istihqaq artinya yang berhak. Wallah, adapun Allah, jadi pujian itu yang berhak dan yang khusus. Alhamdulillah itu milik Allah. Wallah, sementara Allah itu ismu Rabbina Azza wa Jal, telah lalu nama bagi Rabb kita. La yusamma bihi ghairuhu, tidak boleh menamakan selainnya dengan nama Allah. Wa maknahu, adapun makna Allah itu al-ma'luh. Apa al-ma'luh? Ai al-ma'bud, yang diibadai, yang disembah atau yang diibadai, hubban dengan penuh kecintaan, wa ta'ziman dan pengagungan. Salat contohnya, ketika salat maka itu kita sedang beribadah kepada Allah, maka sifat salat itu harus memiliki dua sifat ini, hubban wa ta'ziman. Karena kalau tidak nanti bahasa kita ini ibadahnya itu hambar gimana, nggak senang misalnya. Nah, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, Rabbil alamin, alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rabbu ini ya, Ar-Rabb ini huwa, dikatakan Rabb itu huwa man ijtama'a fihi salah satu ausofin. Dikatakan Rabb itu kalau terkumpul padanya 3 sifat, baru dia disebut Rabb. Al-khalqu, yang pertama mencipta, wal milku, pemilik atau yang memiliki, wat tadbir, dan mengurusi. Yang mencipta atau yang mewujudkan, yang memiliki dan yang mengurusi. Nah, itu makna Rabb. Fahuwa al-khaliqu, maka Allah itu, Rabb kita itu al-khaliq, pencipta. Al-maliku, pemilik makhluk ya. Al-maliku likulli syai'in, pemilik segala sesuatu. Al-mudabbiru, yang mengurusi atau mencukupi, li jami'il umur, terhadap segala urusan, segala perkara. Jadi terkumpul pada makna Rabb ini 3 ini tadi, mencipta, memiliki, mengurus. Wal alamin, qala al-ulama'u, ulama mengatakan makna al-alamin kullu ma siwallah, semua selain Allah itu disebut alam.
Fahuwa minal alim. Dia dari kata alim. Enggak ya, dari alam di sini di fathah lamnya. Wasafu bidzalika, kenapa disifati alam itu di fathah lamnya? Li'annahum, karena semua makhluk Allah, semua ciptaan Allah, alima, semua ciptaan Allah itu mengetahui, ala khaliqihi subhanahu wa ta'ala. Jadi semua ciptaan Allah itu tahu siapa penciptanya. Nah, walaupun itu benda mati misalnya, benda yang tidak ada ruhnya, tidak bernafas. Fa fi kulli syai'in, maka dalam segala sesuatu, minal makhluqat, dari makhluk-makhluk Allah itu, ayatun, merupakan ayat. Jadi semua ciptaan Allah itu ayat. Kalau makhluk itu disebut ayat kauni. Nah, ayat itu ada dua, ada ayat kauni atau ayat qadari, dan yang kedua ayat syar'i, yaitu wahyu. Tadullu alal khaliq, yang semua itu menunjukkan, menjadi tanda adanya pencipta. Adanya udara itu tanda adanya pencipta udara dan seluruhnya. Nah, menunjukkan bahwa al-khaliq, ya, bahwa pencipta itu memiliki sifat ala kudratihi, menunjukkan atas kemampuannya, bisa, ya, mampu. Nah, itu kudrah. Wa hikmatihi, dan menunjukkan atas hikmahnya, hikmah kebijaksanaannya. Wa rahmatihi, dan menunjukkan rahmahnya. Wa izzatihi, dan keperkasaannya. Wa ghairi dzalika, dan selain daripada itu, min ma'ani rububiyatihi, dari makna rububiyah Allah. Ini semua masih cakupan makna rububiyah. Nanti akan diperdalam lagi di pelajaran akidah, apa itu rububiyah. Al-fawaidu, sekarang faidah dari tafsir ayat 1, ya, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa faidahnya? Min fawaidil ayat, di antara faidah ayat ini, isbatul hamdi al-kamili lillahi azza wajal, menerangkan tentang penetapan alhamdul kamil, pujian yang sempurna bagi Allah. Wadzalika min al, yaitu dari kata dari al, fi qoulihi ta'ala alhamdu. Alnya ini menunjukkan kesempurnaan. Li'annaha dalatun alal istighraq, karena al ini menunjukkan pada istighraq, menghabiskan pujian. Makanya diartikan segala puji. Atau kadang orang mengartikan pujian yang sempurna. Wa minha, yang kedua faidah dari ayat 1 ini, annallaha, bahwa Allah Ta'ala mustahiqun mukhtassun bilhamdi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling berhak dengan hak yang khusus, bilhamdil kamil, untuk dipuji secara sempurna, min jami'il wujuh, dari segala sisinya. Kalau selain Allah itu bisa dipuji, tapi itu enggak sempurna pujiannya. Dan itu tidak pakai alhamdu, pakai al-madhu biasanya, mim dulu, dal baru ha. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza asabahu ma yassarahu, kalau beliau mengalami sesuatu yang menyenangkan, qala, beliau mengatakan alhamdulillah, ya, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, segala puji milik Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah as-shalihat, kebaikan-kebaikan. Wa idza asabahu khilafu dzalika, tapi kalau beliau mengalami lawan dari yang menyenangkan, berarti mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan,
Qala beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaannya. Kenapa wong gak enak kok alhamdulillah? Ini tadi maknanya bahwa Allah itu dipuji dengan pujian yang sempurna atas segala keadaannya. Min jami'il wujuh. Saya diberi sakit oleh Allah. Kenapa saya memuji Allah misalnya? Bersyukur. Namanya memuji Allah kan itu ucapan syukur ya. Sakit kok malah alhamdulillah aku sakit. Berarti dia memahami bahwa sakit itu termasuk nikmat. Di mana nikmatnya? Satu, dapat diampuni dosa-dosanya. Orang diampuni dosanya itu kondisi terbaik. Nah, karena kalau menghadap Allah masih ada dosa, bisa jadi dia mempunyai hak siksa masihan ya, pembersihan, disiksa, masih berhak disiksa. Tapi kalau sudah diampuni dosa-dosanya, hak siksa sudah bersih. Satu. Kedua, derajatnya dinaikkan oleh Allah dengan sakit itu. Yang ketiga, dapat pahala sabar. Yang keempat, dapat pahala ridho. Dan sakit itu merupakan wasilah, merupakan cara atau jalan untuk mencapai derajat sabar. Sehingga dia pahami bahwa sakit itu juga nikmat dari Allah. Kalau ngentut, ya Pak As, itu nikmat apa bukan? Ngentut nikmat. Kalau ngentut alhamdulillah gitu. Ada tetangga saya itu sampai dibawa ke luar negeri, jauh sana barat, karena urusan tidak bisa ngentut. Nah, gak bisa ngentut sampai ke luar negeri berobatnya. Supaya apa? Bisa ngentut. Itu pun tidak bisa, meninggal juga di sana. Nah, jadi ini ajaran Rasul diantaranya kalau diberi kenikmatan apa doanya alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Nah, tapi kalau ditimpa perkara yang tidak enak, alhamdulillah ala kulli hal. Ya apa mas kabarnya? Katanya habis jatuh. Kabarnya gimana? Ini jawabnya alhamdulillah ala kulli hal. Juga tidak terlalu larut dalam kesedihan. Karena Allah takdirkan bahwa memang dia jatuh, sudah ditulis sebelum diciptakan bahwa dia memang jatuh. Mungkin yang ada yang luka, ada yang, tapi supaya tidak terlalu larut, dia berpikir kepada yang lebih parah. Ada orang jatuh kayak saya, kakinya patah misalnya. Saya alhamdulillah cuma beset kayak gitu. Itu mending. Nah, yang ketiga, manfaat dari ayat 1 ini taqdimu wasfillah bil uluhiyah. Di ayat tadi di alhamdulillahirabbil alamin itu mendahulukan sifat Allah. Allah ini di antara mananya apa tadi? Uluhiyah, al-ma'luh, yang diibadahi. Itu namanya sifat uluhiyah. Uluhiyah itu sifat untuk disembah. Ala wasfir rububiyah, ala wasfihi bir rububiyah, daripada sifat rububiyah. Mana sifat rububiyahnya? Rabbil alamin. Jadi Rabb itu juga Allah ya. Tapi Rabb itu maknanya tadi mencipta, memiliki, mengurusi. Adapun Allah itu maknanya al-ma'luh, yang diibadahi. Maka sifat hak diibadahi itu didahulukan. Seperti nanti di ayat berikutnya ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Nah, diibadahi itu hak lebih utama, hak Allah didahulukan.
Nah, daripada hak hambanya yaitu ditolong. Wa iyyaka nasta'in. Ini juga seperti ini. Tidak didahulukan yang rububiyah. Kalau yang rububiyah didahulukan bunyinya gimana? Alhamdu rabbil alamina lillah. Ya, kalau dibalik itu kan tahu itu rububiyah dulu kan berarti. Kalau dibalik alhamdu rabbil alamina lillah. Nah, tapi di sini dalam penulisan ayat-ayat semuanya hak Allah didahulukan, hak persembahan itu didahulukan, hak peribadatan didahulukan daripada hak rububiyah. Nah, wahada imma, kenapa ini Allah didahulukan daripada rububiyah, uluhiyah didahulukan daripada rububiyah? Imma li'annallahu wal ismul alam al khas bihi. Alasannya bisa jadi karena Allah ini nama yang khusus, nama khusus. Nah, walladzi tattabi'ahu jami'ul asma, yang nanti kembali kepada nama Allah ini seluruh namanya. Artinya kalau ditanya pencipta langit dan bumi itu siapa? Ya Allah, itu maksudnya dikembalikan ke depan. Makanya dikenalkan dulu induknya, pokoknya, yaitu Allah. Rabbul alamin itu siapa? Pencipta alam ini siapa? Kalau tidak kenal dulu kan nggak bisa balikkan kemana. Ya. Wa imma, ada kalanya atau bisa jadi li'anna alladzi ja'adhum ar-rusul, yungkirunal uluhiyah faqat. Atau alasannya karena orang-orang yang mengingkari Rasul itu, yang diingkari itu uluhiyahnya saja, peribadatannya saja. Dari semua yang dibawa oleh Rasul itu, yang diingkari oleh musuh-musuhnya para Rasul itu uluhiyahnya saja, persembahannya. Orang-orang kafir, musyrikin atau yang lainnya itu yang diingkari, yang nggak disetujui itu kalau ibadah hanya kepada Allah saja. Adapun kalau masalah pencipta langit bumi, pencipta alam ini, orang kafir pun meyakini seperti itu. Orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, pemahamannya kalau ditanya siapa pencipta langit bumi, mereka akan mengetahui itu Allah, tidak ada lainnya. Yang keempat, faidah dari ayat 1, umumu rububiyatillah, umumnya rububiyah Allah. Li jami'il alam, mencakup seluruh alam, bahwa pencipta seluruh alam ini hanya Allah. Juga pemilik seluruh alam ini hanya Allah. Dan pengatur seluruh alam itu hanya Allah. Tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemilik selain Allah, dan tidak ada pengatur selain Allah. Karena ada ajaran sufi meyakini bahwa di dunia ini ada yang namanya aktob. Aktob itu jamak dari kutub. Jadi alam ini diatur oleh 4 wali kutub. Dan pimpinan wali kutub yang tertinggi ini adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, itu nomor 1. Nanti mereka setiap waktu tertentu mereka rapat kumpul, para wali kutub itu musyawarah mau diapakan dunia ini, mau dibalik atau mau kiamat sekarang ini, tergantung keputusan dari rapat wali kutub. Nah itu apa, ajaran apa namanya, khurafat ya,
khurafat, ajaran yang gak benar ya, ajaran batil, tapi banyak diyakini oleh muslimin, dibenarkan oleh muslimin. Nah, sekarang ayat ke berapa nih? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ke berapa nih? Kedua, ayat kedua. Nah, qauluhu ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman sifatun li lafdzil jalalah. Ar-Rahman ini sifat bagi Allah, lafaz jalalah. Alhamdulillah. Sehingga di sini dikasroh Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Tidak dibaca Ar-Rahmanu Ar-Rahimu, dikasroh. Seperti Rabbi, itu Rabbi kan juga dikasroh, karena itu menjadi sifat dari lafdzul jalalah. War-Rahim, Ar-Rahim ini sifatun ukhra, juga sifatnya, sifat dari lafdzul jalalah. War-Rahman, adapun makna Ar-Rahman huwa dzurrahmatil wasi'ah. Ar-Rahman itu artinya pemilik rahmat yang luas. War-Rahim, adapun Ar-Rahim dzurrahmatil wasilah, pemilik rahmat yang menyampaikan, atau yang menyampaikan sifat rahmahnya, sifat rahmat yang ada pada dirinya, pada zatnya. Far-Rahmanu wasfuhu, maka Ar-Rahman ini sifatnya, sifat dirinya Allah. War-Rahim fi'luhu, sementara Ar-Rahim itu perbuatan Allah. Perbuatannya apa? Merahmati orang-orang yang dikehendaki. Nah, itu makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau ditanya apa? Mana Ar-Rahman Ar-Rahim? Ar-Rahman itu dzurrahmatil wasi'ah, Ar-Rahim dzurrahmatil wasilah. Itu yang menyampaikan. Jadi Ar-Rahman itu sifatnya, Ar-Rahim itu fi'luhu, perbuatannya. Walau annahu ji'a birrahman wahdahu, kalau misalnya ada ayat sendiri yaitu Ar-Rahman, au birrahim atau Ar-Rahim sendiri wahdahu, la syamilal wasfu wal fi'lu, maka maknanya itu mencakup keduanya. Maksudnya Ar-Rahman kalau sendiri itu bisa bermakna sifat dan perbuatan, sifatnya dan perbuatannya, sifat dirinya dan perbuatannya. Lakin idza iktarona, tapi kalau digandeng kayak gini Ar-Rahman Ar-Rahim, fusira, maka penafsirannya Ar-Rahman itu sifat zatnya, Ar-Rahim itu sifat perbuatannya. Nah, gampang ya, insyaallah. Nah. Al-fawaidu, faidah dari makna dari ayat kedua ini. Min fawaidil ayati, faidah dari ayat ini, itsbatu hadainil ismainil karimain, penetapan dua nama yang mulia ini, yaitu apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini dua nama lillahi azza wajal, dua nama bagi Allah. Allah itu punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Wa itsbatu ma tadammanahu minar rahmatil lati hiya al-wasfu, dan juga menetapkan Ar-Rahman Ar-Rahim ini kandungan dari rahmah yang itu merupakan sifat dirinya, wa minar rahmatil lati hiya al-fi'lu, dan menetapkan sifat perbuatan daripada rahmah atau merahmati. Wa minha, yang kedua, faidah dari ayat kedua ini, anna rububiyatullah, bahwa rububiyah Allah, rububiyah tadi apa? Mencipta, memiliki, mengurusi. Bahwa rububiyah Allah itu mabniyatun ala rahmah al-wasi'ah,
Yang kedua tadi anna rububiyatullah azza wajal, bahwa perbuatan Allah mulai dari mencipta, memiliki dan mengurusi itu dibangun di atas rahmah yang luas terhadap makhluk, al-wasilati, yang juga menyampaikan. Nah, li'annahu ta'ala lamma qala, karena Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan Rabbul alamin atau Rabbil alamin, Allah itu pencipta seluruh alam. Ka'anna sa'ilan yas'alu, seakan-akan orang itu akan bertanya, mana hadhir rububiyatu, apa macam apa rububiyah Allah itu. Hal hiya rububiyatun ahdun wa intiqam, apakah penciptaan penyiksaan, intiqam juga penyiksaan, au rububiyatun rahmatun, atau rububiyah rahmah. Nah, wa in'am, dan kenikmatan. Penciptaan Allah ini dalam rangka kenikmatan atau dalam rangka rahmah atau lainnya, atau penyiksaan. Qala ta'ala, maka Allah menjawab Ar-Rahman Ar-Rahim, untuk menghilangkan kesan atau untuk menegaskan bahwa Allah itu mencipta itu karena rahmah, dengan sifat rahmahnya, bukan karena untuk nyiksa daripada makhluknya. Tidak ada tujuan Allah itu mencipta makhluk ini untuk disakiti, untuk disiksa seperti itu. Walaupun kebanyakan manusia juga disiksa nanti di neraka Allah, tapi asal daripada penciptaan Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin, ini ayat yang ketiga. Kalau diartikan apa ini? Yang memiliki hari pembalasan. Isim fa'il ini ya. Ini juga dikasroh maliki, karena menjadi sifat ya dari lafzul jalalah tadi. Qauluhu ta'ala maliki yaumiddin sifatun lillah. Ini dijelaskan bahwa ini sifat bagi Allah. Yang memiliki hari pembalasan ini sifat bagi Allah. Wa yaumuddin, adapun yaumuddin huwa yaumul qiyamah. Yaumuddin itu maksudnya hari kiamat. Waddin, adapun ad-din huna bimana al-jaza. Din itu maknanya pembalasan. Sehingga di sini yang memiliki hari pembalasan. Yakni annahu subhanahu wa ta'ala malikun lidzalikal yaum, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pemilik hari itu. Alladzi yujazi fihi al-khalaiqu, yang dibalas pada hari itu makhluk-makhluk. Fala malika ghairahu, sehingga tidak ada pemilik selain Allah. Fi dzalikal yaum, pada hari itu tidak ada yang memiliki hari kecuali Allah. Waddin, adapun din tarotan yuradu bihi al-jaza, din ini kadang bermakna balasan. Seperti di sini maknanya balasan. Kama fi hadhil ayat, seperti dalam ayat ini. Wa tarotan yuradu bihi al-amal, ada kalanya ad-din itu maknanya al-amal. Nah, kama fi qaulihi ta'ala, seperti dalam firman-Nya lakum dinukum waliyadini, untukmu amalanmu dan untukku amalanku. Nah, atau dalam ayat lain innad dina indallahi al-islam. Bagaimana mengartikannya? Sesungguhnya amalan yang diterima Allah hanyalah
al-Islam. Maka din di ayat itu juga maknanya amal. Faman yabtaghi ghairal islami dinan. Din di situ maknanya apa? Amal. Wa yuqalu juga ada istilah orang Arab, kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu berbuat, maka demikian kamu dibalas. Maka ini amalan, ini maknanya jaza. Kama tadinu tudanu, karena kamu berbuat seperti itu, ya balasannya seperti itu. Kalau kamu disakiti, ya karena kamu menyakiti, kayak gitu. Atau al jaza min jinsil amal. Ai kama ta'malu tujazi. Ini maknanya ya. Sebagaimana kamu berbuat, maka itulah balasannya. Nah, orang yang suka membongkar kejelekan orang lain, maka Allah akan membongkarnya. Wa fi qoulihi ta'ala maliki yaumiddin, di firman Allah ini maliki yaumiddin, qiraatun sab'iyatun. Ini qiraah sab'iyah namanya. Dipanjang mimnya, artinya yang memiliki. Nah, ada juga yang berbunyi bisa juga dibaca maliki, dipendekkan mimnya. Nah, kalau ahli tafsir mengatakan ini sab'iyah, maka sunnah untuk dibaca keduanya. Boleh antum membaca panjang atau pendek, itu boleh. Kalau diterangkan nanti di tafsir itu ini bacaan sab'iyah. Sab'iyah itu apa? Masuk ke 7, karena madhab bacaan itu ada 7. Beda kalau diterangkan di tafsir itu ini bacaannya khilaf. Ini bacanya khilaf di kalangan qurra, di kalangan para ulama. Kalau ini bacaannya khilaf, itu nanti milih yang roji. Tidak dibaca semua, tapi dipilih mana yang paling roji. Yang marju ditinggal. Tapi kalau ada keterangan sab'iyah di sini, maka boleh nanti antum milih baca panjang atau pendek. Misalnya isya ngimami maghrib baca panjang, isyanya baca pendek, tidak apa-apa seperti itu. Nah, asalkan semua sudah paham jamaahnya. Karena kalau tidak paham nanti timbul gaduh. Ini imamnya ini enggak beres ini. Qur'annya kok buat mainan ini, Al-Qur'an ini. Kadang dibaca panjang, kadang dibaca pendek. Nah, wal maliku. Nah, ini kan artinya apa kalau pendek? Raja. Nah, wal malik, adapun malik raja, akhos lebih khusus lagi minal malik daripada al malik. Kalau malik apa tadi? Tadi artinya pemilik. Nah, yang memiliki. Yang memiliki, kalau ini yang merajai, raja ini. Wa fil jam'i bainal qira'ataini fa'idatun azimatun. Kalau dikumpulkan dua bacaan ini ada faedah yang besar. Wa huwa anna mulkahu jalla wa ala mulkun hakikiyun. Menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang hakiki. Kenapa dikatakan hakiki? Li'anna minal khalqi, karena di antara makhluk man yakunu malikan, ada makhluk itu jadi raja. Kan banyak raja ya. Raja kafir, raja Fir'aun dan seterusnya. Nah, walakin laisa bimalikin, tapi dia bukan pemilik. Nah, yusama malikan isman walaisa lahu minat tadbiri syai'. Dia namanya raja tapi dia tidak mengurusi sesuatu.
Wa minan nas, di antara manusia, man yakunu malikan, ada juga di antara manusia itu sebagai pemilik. Misalnya antum pemilik motor, pemilik mobil. Wala yakunu malikan, padahal antum bukan raja. Maksudnya ada raja yang tidak memiliki, bukan pemilik dari barang-barang itu. Ada pemilik yang bukan raja. Ka'amin nasi, seperti kebanyakan manusia. Walakin ar-Rabbu azza wajal, hanya adapun kalau Allah azza wajal, maka dia malikun gitu. Allah itu malikun, pemilik alam ya, pemilik hari pembalasan, dan raja di hari pembalasan. Tercakup keduanya, dan hakiki, itu yang dimaksud hakiki. Nah, al-fawaidu, faidah dari ayat ketiga, isbatu milkillahi, penetapan kepemilikan kerajaan Allah azza wajal, wa malakutihi yaumaddin, dan penguasaannya pada hari pembalasan. Li'anna fi dzalikal yaumi tatalasha jami'ul malakut wal muluk, karena pada hari itu lebur semua kepemilikan dan semua raja itu lebur, hilang. Yang raja-raja di dunia itu sudah hilang kekuasaannya yang dulu duting-duting. Kan masih ingat ini dulu anggota saya, pasukan saya, rakyat saya, itu dulu. Nah, fa in qala qailun alaysa maliku yaumiddin wad dunya, bukankah Allah itu pemilik ya hari pembalasan dan hari di dunia ini? Maksudnya dunia ini kan juga Allah pemiliknya. Kenapa kok di ayat ini hanya disebut pemilik hari pembalasan yang bermakna hari kiamat? Nah, fal jawabu, maka jawabnya bala, ya. Lakin zuhuru malakutihi, nampaknya, jelasnya kemutlakan kerajaan Allah itu kepemilikan Allah dan kerajaan Allah, wasultanihi, dan kekuasaan Allah itu innama yakunu fi dzalikal yaum, itu nanti pada hari kiamat. Kalau sekarang kan masih banyak raja-raja yang berkuasa ya, raja-raja yang masih ngatur-ngatur. Tapi nanti ketika raja-raja itu sudah hangus, hilang, lebur, nah tinggal satu, yaitu Allah. Li'anna Allah Ta'ala yunadi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada hari ini. Nah, fala yajibu ahadun, maka tidak ada yang mau jawab. Walaupun dulu raja-raja di dunia itu enggak bisa jawab. Nah, fayaqulu, maka dijawab sendiri oleh Allah, lillahi al-wahidul qahhar, milik Allah lah yang maha tunggal, yang maha kuasa kerajaan itu. Wa fid dunya yadharu mulukun, adapun di dunia masih banyak raja-raja. Bal yadharu mulukun ya'taqidu syu'ubahum annahu la malika illa hum, bahkan banyak yang diyakini oleh para pengikutnya bahwa ini adalah raja nomor satu di dunia, tidak ada lagi yang lebih hebat daripada raja saya ini. Fasyuyu'iyun masalan, misalnya orang-orang Syiah, la yarawna anna hunaka rabban lis-samawati wal ard, mereka tidak meyakini bahwa di sana ada pencipta langit, nah, ada pengatur daripada langit-langit dan bumi. Nah, yarawna annal hayata arhamun tudfa, nah, wal arda tublag, wa anna rabbahum huwa ra'isuhum,
bahwa terserah dunia ini mau diapakan, kehidupan ini mau di dunia ini mau ditelan misalnya. Nah, mereka meyakini bahwa Tuhan mereka itu, Rob mereka itu adalah Raisuhum. Apa itu? Pimpinan mereka. Sehingga mereka meyakini Ali itu Tuhan. Ya, sampai sekarang mereka menuhankan para pimpinan-pimpinannya. Itu di dunia. Tapi nanti di hari kiamat itu tadi tatalasar, lebur, hilang, habis. Wa min fawaidil ayati, di antara faedah ayat ini isbatul ba'si, penetapan adanya kebangkitan, wal jaza, pembalasan, liqaulihi ta'ala maliki yaumiddin. Sehingga kalau kita meyakini ini, kita tidak akan sembrono bahwa kita cepat atau lambat kita sedang berjalan menuju ini hari pembalasan dan hari kebangkitan. Wa minha, yang keempat, yang ketiga, hasal insani atau hasul insani ala an ya'mala. Ayat ini, ayat yang ketiga ini merupakan dorongan, seruan kepada manusia untuk beramal lidzalikal yaum, untuk menghadapi apa? Hari itu. Hari apa tadi? Yaumiddin. Alladzi yudanu fihi al-amilun, yang akan dibalas pada hari itu al-amilun. Begitu orang cerdas, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang menahan nafsunya dan beramal untuk kematiannya. Juga Rasul pernah ditanya, manil aqyas, siapa orang yang paling cerdas? Beliau mengatakan, al-aqyasu aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematiannya, wastidadan lahu, dan mempersiapkan diri menghadapi kematiannya. Nah, dan sebaliknya orang lalai itu orang yang mengikuti hawa nafsunya. Apa istilahnya, ittiba'ul hawa wa tulul amal, kata Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, innama akhafu alaikum, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian itu syai'an, dua perkara. Ittiba'ul hawa wa tulul amal, mengikuti nafsu dan panjang angan-angan. Ittiba'ul hawa yasuddukum anil haq, mengikuti nafsu itu menghalangi kalian dari kebenaran. Artinya kadang orang itu sudah tahu kebenaran, ini haram, tapi karena mengikuti nafsunya, maka perkara haram pun diterjang. Nah, terkalahkan oleh nafsunya. Watulul amal, adapun panjang angan-angan, kata beliau, yansal akhirah, tulul amal itu, panjang angan-angan itu melalaikan seseorang dari akhirat. Nanti saja ngajinya sik banyak, sik panjang. Nah, irtahalatid dunya mudbiratan, kata beliau. Dunia ini berjalannya ke belakang. Wartahalatil akhirah mukbilatan, sementara akhirat itu berjalannya ke depan. Jadi dunia itu makin lama makin habis, ke depan, meninggalkan kita. Dunia itu. Sementara akhirat itu sedang berjalan menuju kita. Nah, orang ini anehnya malah ngejar yang menjauh dari kita, yang meninggalkan kita. Kita malah melupakan sesuatu yang sedang menghadap ke kita. Nah, likullin banunun, masing-masing punya anak, kata beliau. Masing-masing di situ, dunia itu punya anak, banun itu jamak ya. Dunia itu punya anak-anak, wal akhiratu banunun, dan akhirat juga punya anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah, jadilah kalian itu anaknya akhirat.
Wala takunu min abna'id dunya, jangan kamu itu menjadi anaknya dunia, digudang-gudang oleh dunia. Nah, mana mas, saya masih di timur. Pagi-pagi ditelepon atau di WA, di mana mas? Di timur. Dia agak siang. Sekarang di mana? Di utara. Sekarang agak siang lagi di barat. Nah, terus digudang kayak gitu. Nah. Al-yaum yaumul amal bila hisab, kata Ali lanjutnya, hari ini adalah hari amal tanpa hisab, ya. Wa ghadan hisabun bila amal, dan besok adalah hari hisab tanpa amal. Nah, kemudian ayat ini sampai ayat ketiga ini mendorong kita untuk maju lebih cerdas lagi, yaitu memfokuskan, mengutamakan urusan apa? Akhirat. Nah, wallahu alam bisawab. Mungkin ada yang kurang jelas. Insyaallah ini yang kita bahas sore ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.